Teman-teman ketemu lagi ya. Kali ini saya mau cerita perjalanan ke Temanggung dalam rangka menghadiri Jambore Indonesia Motorhome. Kalau sebelumnya hanya test drive, maka ini sebetulnya perjalanan pertama kami dengan Maleo. OTW. Pelan-pelan aja itu. Jalan tolnya lagi dilebarin. Hari pertama saya berangkat jam 3 sore dari Bekasi. Dan kira-kira menjelang Isya Maghrib gitu sampai di kilometer 228. Ini rest area favorit karena di situ ada nasi jamblang kesukaan saya. Setelah istirahat sekitar 1 jam, sholat, makan, kemudian toilet, isi bensin, saya dan istri melanjutkan perjalanan. Tetapi tidak langsung ke Temanggung, saya menuju ke kota Gombong dulu. Di Gombong saya mau memasang rig atau radio komunikasi 2 meteran, biasanya orang menyebutnya seperti itu. Lah kok di Gombong gitu ya. Kebetulan ada adik yang punya rig tidak dipakai dan ada teknisi yang bisa membantu pemasangannya. Bawa Maleo nggak bisa ngebut. Sekitar jam 2 pagi saya sampai di pompa bensin Jatilawang. Istirahat 2 jam tidur, kemudian jam 4 jalan lagi. Hari ini, pagi ini dapat sarapan istimewa. Sehari semalam di Gombong, kami benar-benar puas makan makanan kesenangan waktu kecil. Ada getuk dari singkong, tempe bacem, cenil, lupis, tiwul. Ini namanya sayur bobor bayung-bayung ya Bu? Bayung, bayung beda tak? Beda tak? Nah ini tempe bacem, tahu pin, bacem sama ikan asin. Ini jambal ya Neng? Ikan jambal ya? Sambal, ikan rebus, sambalnya nggak ada. Ini sementara Maleonya dioprek sama teknisi, pasang radio 2 meter. Sebetulnya zaman sekarang radio ini udah nggak sepenting dulu ya. Cuman karena banyak teman-teman yang pakai saat konvoi ya udah saya pasang. Sama kemungkinan jika suatu saat road trip keluar Jawa mungkin ada manfaatnya. Ini antenanya saya prepare 2 biji. Satu untuk frekuensi yang biasa dipakai saat konvoi dan satu untuk frekuensi yang di radio antar penduduk Indonesia. Karena frekuensinya jauh, kalau pakai satu antena nanti nggak match istilahnya. Malamnya makan sate ambal. Ini sate khas dari desa Ambal, Kebumen. Yang beda itu di bumbunya, dia bumbunya pakai tempe gitu. Enak, manis. Sekarang kami melanjutkan perjalanan ke Temanggung. Di jalur selatan banyak jalan lagi diperbaiki. Ini jalannya buka tutup. Ini mestinya dijual, tapi memang lahannya susah ya. Lahannya nggak ada, satu, kedua juga biayanya bakal bengkak kalau sampai dibikinin jalur darurat. Akhirnya ya arus lalu lintas yang dikorbankan.
Singkat cerita, pagi saya sarapan di Purworejo, ada rumah makan Mbah Mangun namanya, legend. Terus lanjut ke Temanggung. Masuk kota Temanggung, saya langsung menuju ke kantor kabupaten. Ternyata salah. Dengernya cuma ada di pendopo, ternyata di Temanggung itu ada 2 pendopo, satu di pendopo kabupaten, satu lagi pendopo, saya lupa namanya, Payoman kalau nggak salah, itu di dekat Masjid Jami kota Temanggung. Dari itu akhirnya balik, saya sholat Jumat dulu, habis sholat Jumat baru menuju ke pendopo, tempat penerimaan, pembukaan dan pemberangkatan di pendopo oleh Bupati Temanggung. Saya dan istri makan siang dulu, sudah disediain oleh pemerintah kabupaten. Dari laporan penyelenggaraan yang disampaikan Asisten Ekbang Seda Bapak Ripto Susilo SHMSI, kami silakan. Nah, setelah sambutan dari pemerintah kabupaten, dari Om Hauke Sejadiningrat, pembina Indonesia Motorhome. Kemudian acaranya dibuka oleh Pak Bupati. Setelah itu peserta dilepas oleh bupati dan pimpinan daerah menuju Belitung. 3, 2, 1, go! Nah, ini bisa dilihat pesertanya, itu mobilnya macam-macam, ada yang SUV, ada yang MPV, ada SPV, macam-macam deh, mereknya juga macam-macam. Ini saat keluar dari pendopo menuju ke Belitung. Pesertanya dibagi 2, satu untuk mobil-mobil kecil, yang SUV menuju ke Damprit, itu satu pemandian di daerah Temanggung. Sedangkan mobil-mobil yang besar langsung menuju ke Belitung. Jadi dibagi begitu karena jalan menuju Damprit itu kecil, naik turun curang, jadi agar semuanya selamat aman, rombongan dibagi 2. Seumur-umur baru kali ini gua dikawal sama polisi pakai patwal. Om Bumbo di belakang saya ya. Betul Om, di kopi. Mau tukeran ke depan Om? Om, saya mau cari sweeper nanti. Memasuki kota Paraan, rombongan mobilnya gede-gede, agak mengganggu, tapi untuk yang lain toleran, kami dikasih jalan.
Kan dicipi. Kan tes dulu enak apa enggak kan? Oh, tes food ya. Pak Herman. Kira-kira maghrib itu peserta sudah pada masuk Makan. semua ke tempat rest area di Klidung. Ya, acaranya biasalah, makan, kemudian ngobrol, tukar pikiran soal motorhome masing-masing, macam-macam. Ada yang bercanda, ada yang sekedar mencari kehangatan dengan api unggun. Ini suasana pagi hari di Klidung. Itu depan tuh Gunung Sindoro. Dulu nggak aktif, tapi katanya 10 tahun yang terakhir ini aktif kawahnya. Yang ini Gunung Sumbing. Dingin. Suhunya 14-15 nih tadi pagi. Sendiri-sendiri. Hari ketiga perjalanan atau hari kedua di Klidung. Lagi mau foto-foto ya kira. Acaranya sarapan, habis sarapan jalan-jalan ke Embung Klidung. Berjemur. Dilalahnya pas ada acara. Tadi sarapan. Jadi acaranya disupport oleh Pemda Kabupaten Temanggung. Jadi itu difasilitasi sarapan. Nasi megono ini. Nasi megono ini khas kene ya? Iya. Benar ya? Habis sarapan, nikmatin musik. Ini habis sarapan kami acaranya mau mengeksplor jalan-jalan. Katanya ada sebuah embung. Embung itu sumber mata air. Embung Klidung. Jalan raya Temanggung Wonosobo. Sana ya Pak ya? Oh, salah, saya Bu. Wah, mobilnya kenceng banget. Udah ngebut mobilnya di sini. Karena di atas lurus. Kita jalan pelan-pelan. Oke, makasih. Jalan dengan suasana pedesaan di pegunungan. Kok balik? Oh ya. Jalan baru nggak kuat sayang. Ya Pak. Jalan kaki naik gunung dikit lumayan olahraga ini. Oke niki. Ben sehat kaya bapake. Nggih. Nggih Pak. Nggih, monggo. Nggih. Belok kita. Kalau lurus jalur pendakian ke Gunung Sindoro. Kanan wisata Embung Klidung. Niku napa Bu? Kacang napa? Kacang senerek yang buat sop, buat Oh, kacang senerek nggih. dalamnya putih Pak. Kula asli Purworejo. Oh buat. Nggih. Niki dijemur ngaten niku. Ala niki ming dolan-dolan mawon, Bu. Jalan-jalan apa? Itu satu rombongan, Nggih. satu kampung, Boten kantor. kanca dolan mawon. Nggih. Enggak, Bu. Derek langkung nggih. Ya, kacang senerek. Ini apa daunnya Pak ya? Daun-daunnya dibikin gitu kali ya. Tuh. Enggak Bu? Nggih. Bapak. Nggih, nun. Baku kalian Lombok saya begini saya pilih. Ini tergantung dengan keadaan ini. nek sing tahun wingi niku saya Lombok iki. Jadi kan modelnya kan tumpang sari kan. Oh, Tumpang Sari. Sampai lokasi Embung Klidung. Tempat parkir itu loket. Hah? Musola kiri ada. Naik kita bro. Lumayan bro. Dunia. Ini teman-teman kalau mau camping di daerah Klidung di sini deh. Ini lebih recommended. Nah.
dingin, sejuk. Lagi ngebor air. Mas, ini ngebor air buat apa? Buat sini, Buat air ini. fasilitas air bersih. Oh, berapa ratus meter ini? Ini batu tuh, dalamnya batu. Dibor. Batu ya? Batu tuh bos, itu batu-batunya. Wah. 38 meter. 38 Belum meter. dapat air. Nih, rombongannya pada pulang. Saya, Pak. Bagus sekali. Yang lain udah pada turun. Bu. Ini turun dari Embung Kleduk. Mobil bisa masuk ke sini, camper van juga bisa. Ini tempatnya bagus loh sebetulnya daripada yang di rest area sana. Cuman mungkin kurang promosi. Base camp Sindoro. Oh. Di sini ada base camp. Oh, niki base camp ya Pak nggih. Nggih. Nek ajeng munggah niku. Nggih. Oh. Pendaki gunung motornya harus parkir sini. Oh, terus naik ojek. Oh, gitu. Iya, iya, bagus lah. Iya. Jadi semua dapat rezeki ya, Pak ya. Pas turun dari Embung Kledung, ternyata di lapangan sedang ada acara ruwat riget. Ini acara semacam syukuran menjelang panen tembakau. Jadi kalau saya perhatikan sih mereka rame-rame buat tumpeng makan sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena tembakonya berhasil dan akan dipanen. Ini dikemas secara tradisional dengan nyanyian, musik tradisional, pakaian tradisional. Sebetulnya ini kalau dijadikan objek wisata bagus. Tapi entah kenapa kok sepertinya yang datang hanya orang-orang lokal aja. Prosesinya mau dimulai. Dilanjut dari Desa Kalirejo, Arso Hayu Tak Ponang Tirto. Ada yang pingsan. Entah saya yang kurang piknik atau memang promosinya yang nggak ada. Saya baru tahu kalau ada acara seperti ini yang sangat menarik di Temanggung. Jadi kelihatan mereka guyup rukun dari 13 desa di Kecamatan Kledung. Kalau dikemas, dipromosikan, bisa banyak mengundang tamu-tamu dari luar daerah. Ini happy-happy sambil kesehatan ini. Iya. Hal yang menarik lainnya, ternyata di rombongan ini ada beberapa orang yang ahli melakukan terapi alternatif. Ada ibu-ibu yang bisa tusuk jarum, kemudian Pak Ruby yang bisa bekam, terus nggak tahu apa yang model disetrum gitu, saya nyobain yang model disetrum gitu, matanya bisa kemebiar gitu, kayak ada sinarnya gitu. Saya tanya, katanya ilmu dari Jepang. Terus ada Om Jack dari Bali, dia ahli sirografik, apa itu yang model dikerek gitu itu loh. Jadi akhirnya walaupun siang-siang terik matahari sampai sore itu, teman-teman pada melakukan itu, mencoba pengobatan alternatif. Ini diapain Pak? Ini di skoliosis tapi masih ringan. Berapa? 12 derajat ya. Udah pernah dicek di dokter. Udah lama Om. Ya. Mungkin udah berubah kali udah nambah. Skoliosis itu tulangnya bengkong gitu. Ya, kalau kiposis ke Oh. depan, lordosis ke belakang. Tapi di sini masih naik. Ya, ini masuk. Kaki tadi udah sama, balance. Pundak sekarang dilihat rata aja, santai ya. Pundaknya, pundak gimana, Om? Siap. Santai. Jangan bantu.
Saya ambil ringan aja ya, biar nggak dari situ. Oke, relax. Tiduran di tangan saya. Oke, itu ambil nafas. Lepasin. Keseruan yang lain, sementara yang lain pada pengobatan, ternyata di sudut yang sebelah itu ada yang borong durian. Jadi ada pedagang durian, satu sepeda motor, 2 keranjang kanan kiri, dibayarin semua. Akhirnya yang habis terapi rame-rame makan durian. Borong mampusnya tinggal itu, kalau mau tinggal dipelain aja. Nih, ibunya mau. Waduh. Borong sama duriannya. Iya. Boleh kembali dong. Sudah ada yang borong ini. Terima kasih nih Pak, siapa ini? Oh, Mike yang makan Mike. Mike. Wah. Dari Medan Om Lemon. Woi. Ini Mike yang pesen dibawa pakai L300 tadi. Sama durian Kalimantan enak mana, Jan? Dia rasanya agak beda dikit. Beda deh. Manisnya beda. Nah, Pahit ya, ada pahitnya Pak Kalimantan. Nah, Kalimantan tuh wanginya tuh agak yang ada satu yang nusuk banget. Ini masih nggak terlalu nusuk. Yang mau bawa wangi durian. Kira-kira gitulah keseruannya di Kledung. Yang makan durian, yang ngajak anak main sama anak-anak, yang ngajak istri, nggak bisa main sama istri. Nah, malamnya kemudian dibuat acara semacam talk show gitu, jadi tukar pikiran dari overlander senior. suasananya berkabut, sudah pada banyak yang tidur. Ini malam terakhir, besok kami akan meninggalkan lokasi ini, Kledung. Caranya bubar kembali ke rumah masing-masing, tapi beberapa masih akan meneruskan perjalanan. Subuh, nyalain lampu dulu. Mau subuhan, bapak dulu ya. Udah rame masjidnya. Masih pada terlelap. Masak dulu guys. Habis masak apa? Telur, sekarang masukin ketok. Habis masak, garam air. Hari ketiga, setelah sholat subuh, masak mie instan, sarapan, kami siap-siap untuk meninggalkan lokasi. Saya sendiri berencana menuju 1, 2, 3. Pak Karno, yes. Ini kehormatan, Ketemu selebritis motorhome, Om John, Om Moko ini senior ini. Nah, banyak berguru ini sama Om John. Ini Om Arif, sudah sebulan overlap ke Bali ini. Wah, luar biasa. Nanti kami nyusul. Mantap. Nah, setelah sekitar jam 8-9 itu, kami mulai berpamitan dengan teman-teman. Terima kasih. Satu sendiri aja. Baru kita kemarin Sendiri aja ke Merbabu. ya sendiri lah ini. Dibajak semua ke Dieng. Jalannya. Jam 9 kami turun dari Kledung, Indonesia.
susah banget nutup dalan nyebrang Kepring. Ya gitulah, harap dimaklumi. Dari Gledung ke Merbabu 360 di Kopeng, saya lewat jalur Paraan, Temanggung, Magelang, baru naik ke Paraan karena saya memilih jalan yang lebar dan landai. Ramai banget ya ini. Ada jalan lain sih sebetulnya lewat Gerabak, tapi antara Gerabak dan Kopeng itu jalannya kecil, bumpy dan agak curam. Kalau lewat Magelang ke Kopeng itu enaknya itu jalannya lebar, nanjaknya nggak terlalu curam, banyak restoran, banyak kafe, dari kafe yang mahal sampai warung-warung biasa. View-nya juga bagus, lebih nyaman lah kalau lewat sini. Soto seger mbok mo. Sekarang ini tiap hari Minggu weekend semua tempat-tempat wisata kayaknya udah padat. Puncak, Lembang, Kopeng, sini Dieng, Tawangmangu, mostly macet ya. Ini aja udah tersendat, banyak banget anak-anak muda sekarang. Ini Bude minta berhenti di masjid mau pipis. Ada ronde, enak minum ronde dulu. Wedang ronde ini enak. Ronde susu. Sing mandi pun di Mas. Sing mandi. Sing mandi itu artinya yang jualan, mana yang. Kalau teman-teman kalau jalan-jalan ke Solo Tigo harus ngerasain ronde. Ini terbuat dari apa? Tepung ketan. Oh, ada ketannya. Ini kacangnya? Ada. Ya. Habis istirahat sebentar saya naik ke Merbabu 360 itu di Desa Cuntel. Nggak taunya ada gapura baru, dapat dari sponsor tapi palangnya terlalu pendek. Nah, pinternya ini pengelola ini dia dibikin sistem engsel, walaupun agak susah juga buka-bukanya itu, tapi akhirnya kami bisa masuk. Aman. Mas, belakang liatin ya Mas, ada yang jendol soalnya. Ini mobilnya nggak bisa masuk ke Desa Cuntel, saya masuk ke Merbabu 360. Gara-gara ini, gara-garanya ini. Ada gapuranya, terpaksa gapuranya dicopot sih. Ini gara-gara Maleo ngerepoti wong sak kampung. Ya Mas, gimana Om? Ngerepoti wong sak kampung nih. Minus awan gede. Top, layanannya top. Siap. Monggo.
Nih nunggu antrian, gantian naik turun. Jalannya sempit jadi nunggu gantian. Parkir dulu. Nah, turun dari Merbabu 360 kami langsung kembali ke Bekasi lewat tol Trans Jawa. Nah, teman-teman, kira-kira gitu cerita kami selama mengikuti Jambore Indonesia Motorhome. Sampai ketemu lagi di cerita perjalanan kami berikutnya bersama Maleo. Sampai ketemu lagi.